Pemirsa, 16 pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat termasuk satu oknum TNI Kopda FH. Namun 3 pekan berlalu, motif dibalik kasus penculikan dan pembunuhan ini belum terungkap. Jumlah pelaku penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, bertambah menjadi 16 orang. Satu tersangka baru merupakan anggota TNI Angkatan Darat, Kopda FH. Dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Doni Agus menyebut Kopda FH telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Disebutkan saat peristiwa terjadi, pihaknya sempat mencari Kopda FH, namun FH tidak berdinas tanpa izin. Kopda FH berperan memberikan perintah pada pelaku penculikan, serta memberitahu detail informasi terkait posisi korban. Terungkapnya keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini terungkap dari keterangan Adrianus Agal, kuasa hukum salah satu tersangka penculik korban. Jemput di waktu sore, setelah penjemput dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu, setelah diserahkan keempat pelaku penjemputan paksa ini, mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang, kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan itu, dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Sebelumnya, polisi menyebutkan ada 4 kelompok dalam kasus ini, yakni klaster aktor intelektual, membuntuti, menculik, dan kelompok yang menganiaya korban hingga tewas. Istri korban berharap motif pembunuhan terungkap serta para pelaku diganjar hukuman setimpal. Orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik. Sebelumnya, korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Bu, Jakarta Timur. Korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil uji forensik terungkap, terdapat luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran kamar apartemen di Depok, Jawa Barat diduga gara-gara lupa mematikan api kompor. Penghuni apartemen panik menyelamatkan diri. Dalam rekaman video amatir milik warga, detik-detik kebakaran di salah satu kamar apartemen di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat. Penghuni apartemen panik menyelamatkan diri. Bahkan petugas pemadam kebakaran sempat terhambat arus lalu lintas di Jalan Raya Margonda lantaran padatnya volume kendaraan saat menuju lokasi. Api akhirnya padam 1 jam kemudian usai petugas damkar tiba di lokasi. Diduga api disebabkan oleh penghuni yang lupa mematikan kompor. Menyatakan bahwa ada kebakaran di apartemen Mare 1. Kemudian kami merespon dengan menggunakan unit 3.500 liter beserta 9 orang personel yang berangkatkan dari pos wali kota. Selama masa perjalanan itu memang ada kendala, yaitu macet. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini kasus kebakaran
masih ditangani pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi koboi jalanan kembali terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kali ini korbannya 2 sopir ojek online. Pelaku bahkan melepas tembakan untuk menakut-nakuti korban. Dua driver ojek online terekam saat menjadi korban aksi koboi pria pengendara motor di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dua pelaku sempat menghentikan laju kendaraannya lalu terlibat percekcokan dengan kedua korban. Tak lama berselang, satu pria mengeluarkan senjata api jenis pistol lalu menodongkan ke arah driver ojek online. Tak hanya itu, pelaku juga sempat menembakkan senjata apinya ke arah bawah hingga mengundang perhatian warga. Usai kejadian, driver ojek online mengaku trauma namun tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan hingga terjadinya aksi koboi. Namun diduga penyebabnya akibat saling senggol di jalan yang padat. Dia ngeluarin senti, sentinya ya nggak begitu gede sih. Iya, kecil. Lumayan kecil lah gitu. Ada berapa bang yang naik motor itu bang? Kalau dari yang bawa senti itu driver sama penumpangnya tuh. Nah kalau dari pihak driver ojol ya satu orang satu motor. Satu orang. Berarti 2 orang gitu ya? Iya. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini, namun videonya viral. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Ledakan dahsyat yang menghancurkan belasan rumah di Pamulang mengakibatkan 7 orang terluka, sementara 50 orang mengungsi. Polisi memastikan sumber ledakan bukan berasal dari bahan peledak maupun sejenisnya. Belakang aja, karena depan udah nggak mungkin. Belakang aja, karena depan udah nggak mungkin. Suara ledakan keras terjadi di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan pada Jumat subuh. Warga seketika panik mendengar suara ledakan tersebut. Warga merasakan gelap gulita dan rumah-rumah hancur. Berdiri itu, belum mandi, baru mau jalan, terus suara kenguru dari atas itu terus jeder, nggak ada selang 3 detik nggak ada, langsung jeder. Udah saya panik, anak-anak saya bangunin, terus saya buka pintu pagar gembokan, saya khawatir gemeter, takut kalau dia ada rubuhan kan. Terus saya bisa buka gembok itu, saya keluar langsung, saya tinggal, tapi rumah udah pada hancur semua dalamnya. Kalau dari rumahnya Pak Harmoto yang rubuh itu bagian apa Pak? Di atasnya, iya, atas hancur semua gentengnya, iya. Akibat ledakan ini 13 rumah warga rusak dan sejumlah warga menderita luka. Petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan, Gegana Polda Metro Jaya dan Puslap-4 Mabes Polri langsung mengolah tempat kejadian perkara di Tangerang Selatan, Banten. Polisi memastikan sumber ledakan bukan berasal dari bahan peledak maupun sejenisnya. Hingga kini aliran listrik di sekitar lokasi kejadian masih padam. Sementara itu 8 saksi sudah dimintai keterangan. Tentunya kami selaku penyidik bekerja sama dengan ahli dari Puslap-4 Polri sementara melakukan olah TKP lanjut. Intinya bahwa masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir, untuk TKP sudah disterilkan, tidak ada bahan-bahan yang berbahaya atau yang dapat menimbulkan ledakan. Namun kami mohon maaf, untuk aliran listrik masih kami padamkan sampai dengan nanti proses olah TKP oleh Puslap-4 Polri dan penyidik selesai. Sebanyak 7 orang warga masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka yang dideritanya. Sementara itu, BPBD Tangerang Selatan mendirikan dapur umum selama 7 hari ke depan guna mencukupi kebutuhan para warga yang terdampak dari ledakan rumah. BPBD Tangerang Selatan mengatakan saat ini terdapat 50 warga yang terdampak dan mengungsi di masjid sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, mesin ATM berisi uang 320 juta rupiah yang dijarah dari gedung DPRD Kota Makassar saat ricuh aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu ditemukan di rawa-rawa dalam kondisi kosong. 4 pelaku penjarahan mesin ATM tersebut ternyata bukan pengunjuk rasa melainkan komplotan pencuri. 4 pelaku penjarahan Bank Sulselbar ini diminta polisi menunjukkan tempat pelaku membuang mesin ATM di rawa-rawa wilayah Paranglu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mesin ATM dievakuasi, namun uang 320 juta dalam mesin ATM sudah ludes dibagi-bagi pelaku bersama komplotannya. Penjarahan mesin ATM ini terjadi saat ricuh aksi unjuk rasa yang berujung pembakaran kantor DPRD Kota Makassar. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku ternyata bukan pengunjuk rasa, melainkan komplotan yang berniat menjarah dan merusak dengan membekali alat gerinda dengan membawa kabur mesin ATM bank. Polisi masih mengejar belasan pelaku lainnya. Ada ATM bersol itu, ya, mereka sempat menjebol itu dan mereka bongkar, mereka ambil uangnya dan ini sudah tertangkap pelakunya sebagian. Dari hasil pemeriksaan berapa banyak isinya ATM? Isinya itu kurang lebih 320 juta dan yang melakukan juga kurang lebih ada 20 orang. Para pelaku penjarahan dan pencurian uang 350 juta rupiah terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan.